Shalom saudara. Selamat pagi. Ya, puji Tuhan ya, kita bisa bertemu kembali pagi ini. Semua karena kasih Tuhan pagi ini. Ya. Baik saudara, pagi hari ini saya mau berbicara dari teks kitab Mazmur pasal 150 ya, ayat 1 sampai ayat 6. Dan kita akan mencoba menggali kebenaran dari teks ini ya dengan metode bertanya. Ini bagian dari metode membaca dan menggali Alkitab ya, seperti yang sedang kita canangkan supaya jemaat memiliki kemampuan ya yang praktis untuk bisa memahami kebenaran firman Tuhan. Jadi mari pertama-tama kita membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 150 ya, ayat 1 sampai ayat 6, saudara ya. Sudah ya? Kita akan membaca bergantian ya, saya ayat 1, saudara ayat 2 sama-sama. Begitu seterusnya kita bergantian. Mazmur 150 ayat 1 sampai ayat 6. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. 1, 2, 3. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan suling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Ya, puji Tuhan ya. Saudaraku, sebagai suatu pendahuluan singkat, Mazmur 150 ditempatkan oleh penyusun kitab Mazmur di akhir dari rangkaian atau kumpulan semua Mazmur ya, dengan tujuan salah satunya adalah sebagai kesimpulan dari semua Mazmur yang sudah dicatat mulai dari Mazmur 1 sampai Mazmur 149. Dan kalau kita membaca Mazmur 1, 2 terus sampai Mazmur 149, di sana ada begitu banyak warna kehidupan. Di sana ada pergumulan. Daud pernah bergumul ketika dia harus dikejar-kejar Absalom anaknya. Di sana ada pergumulan orang-orang percaya ketika mereka menyaksikan kehidupan orang-orang fasik tetapi makmur. Pertanyaan-pertanyaan Mazmur 37, saudara. Di sana juga ada ucapan syukur. Di sana ada ungkapan bagaimana Allah menyertai para pemazmur dan umat Allah pada masa itu. Mazmur yang sangat terkenal Mazmur 23. Ya, Tuhan adalah gembalaku. Di sana ada ungkapan bagaimana hati bangsa Israel waktu mereka ada di Babel di pembuangan dan mereka rindu akan Yerusalem, saudara. Ya, jadi Mazmur 1 sampai Mazmur 149 berisi berbagai macam ragam perasaan, peristiwa. Banyak peristiwa sedih yang diungkapkan di sana, banyak peristiwa kemenangan, banyak juga peristiwa-peristiwa iman yang dialami oleh para pemazmur, di mana peristiwa-peristiwa itu, saudara-saudara, disimpulkan dengan sebuah mazmur yang ditempatkan paling akhir, yaitu Mazmur 150. Artinya apa, saudara-saudara? Mazmur 150 ini menjadi respons akhir dari semua warna kehidupan yang mungkin ada ketika kita membaca Mazmur pasal 1 sampai Mazmur pasal 149. Dan seperti yang kita katakan di awal, semua warna kehidupan itu ada di sana.
kehidupan yang pahit, kehidupan yang penuh dengan kemenangan, perjuangan, pergumulan, berkat-berkat, semua ada di dalam Mazmur pasal 1 sampai 149. Dan Mazmur 150 menjadi kesimpulan dari semua warna kehidupan itu. Bagaimana saya merespon semua warna kehidupan itu ada di Mazmur 150. Dan saudara, seperti yang kita baca tadi, Mazmur 150 ini sering disebut sebagai Mazmur Haleluya. Ya, Haleluya. Di dalam teks aslinya ditulis Haleluya. Ya, berasal dari kata Hillel, yaitu memuji Tuhan. Artinya apa, saudara-saudara? Semua warna kehidupan yang tertulis dalam seluruh Mazmur sebelum Mazmur 150 harus direspons dengan pujian kepada Tuhan. Aniaya harus direspons dengan pujian kepada Tuhan. Berkat-berkat harus direspons dengan pujian kepada Tuhan. Pergumulan hidup, pertentangan hidup, ya, harus direspons dengan pujian kepada Tuhan. Intinya, tidak ada warna dalam hidup manusia yang memerlukan respons yang lain kecuali memuji Tuhan atas apa yang kita jalani dan atas apa yang kita hari ini alami, saudara. Entah itu buruk atau baik dalam pandangan kita, tidak ada respons yang paling tepat kecuali memuji Tuhan. Inilah tujuan kenapa Mazmur 150 ada di bagian paling akhir kitab Mazmur. Saudara-saudara, sedikit informasi, ya, Mazmur 150 ini penuh dengan pesan firman Allah, penuh dengan pesan rohani, ya. Dan nanti kita akan coba mendalami sedikit demi sedikit. Tetapi saudara, kita mau melihat dulu satu demi satu, ayat demi ayat, dan kita akan mendalami bersama, ya. Nah, di dalam Mazmur 150 ini, saudara, ya, siapa yang harus dipuji? Jawabannya adalah Allah. Haleluya, pujilah Allah. Ya, ini adalah satu bentuk imperatif atau bentuk kalimat perintah. Sekali lagi, kenapa kita disuruh memuji Allah? Kenapa pemazmur menyerukan supaya umat Tuhan pada waktu itu memuji Allah? Di sini dikatakan, pujilah Dia dalam kebesarannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Karena Allah perkasa, Allah hebat dalam sejarah perjalanan umat manusia, saudara. Ya. Jadi yang kita puji adalah Allah, tidak ada yang lain. Yang kita puji adalah Tuhan yang hidup. Hari ini kita mengenalnya di dalam Kristus Yesus. Hari ini kita mengenal yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau untuk umat percaya hari ini, siapa yang harus kita puji atas hidup kita sampai hari ini? Jawabannya adalah Tuhan. Ya. Apakah kalau hidup kita penuh dengan rasa pahit kita harus memuji Tuhan? Ya. Ketika hidup kita dipenuhi dengan berkat-berkat, apakah kita harus memuji Tuhan? Ya. Ketika ada pergumulan dalam hidup kita, apakah kita harus memuji Tuhan? Ya. Intinya, semua rasa dalam hidup kita tidak ada respons yang lain kecuali kita memuji Tuhan. Apa itu memuji Tuhan? Memuji Tuhan adalah sebuah ide dan tindakan di mana ciptaan Tuhan atau kita manusia memanjatkan syukur dan hormat bagi Tuhan yang memang layak dan pantas untuk mendapatkannya. Di dalam memuji Tuhan ada hubungan antara ciptaan, yaitu saya dan saudara, dengan pencipta. Ini penting. Ini kalimat inti. Di dalam memuji Tuhan ada hubungan atau relasi yang terbangun antara ciptaan dengan pencipta.
ada hubungan yang terbangun antara apa yang dicipta dengan siapa yang mencipta. Di dalam hal memuji Tuhan, saya sebagai ciptaan memanjatkan syukur sebagai respons hidup kepada pencipta. Di sana terjadi atau tercipta hubungan relasi, saudara-saudara. Jadi di dalam hal memuji Tuhan, ada kata kunci yang kita tidak boleh lupakan, yaitu terciptanya sebuah relasi. Ya, terciptanya sebuah relasi. Kenapa di perjanjian lama Tuhan menegur bangsa Israel, mulutmu memuji-muji aku tetapi hatimu tidak? Karena tidak ada relasi yang tercipta antara Israel dengan Tuhan. Mereka memuji Tuhan pada waktu itu hanya sebagai tuntutan seremoni. Tidak ada sebuah hubungan yang intim, sehingga di mata Tuhan itu bukan pujian, itu hanya tuntutan seremoni. Itu sama dengan ketika kita datang ke gereja hanya karena kita tidak enak. Memang rasa itu harus kita pelihara, tetapi jauh melebihi rasa itu, kita harus juga membangun satu rasa ketika saya datang beribadah, ketika saya datang berkumpul bersama dengan umat Tuhan yang lain. Ada satu rasa yang lebih tinggi yang harus saya bangun dengan Tuhan, yaitu bahwa saya harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Itu memuji Tuhan. Kalau kita memiliki rasa ini, maka waktu kita ada ibadah, waktu kita ada di dalam ibadah seperti ini, maka tidak ada hal lain yang kita akan lakukan kecuali kita fokus memuji Allah. Kenapa masih banyak orang di gereja, saudara, tidak fokus memuji Allah, tidak fokus kepada ibadah? Karena dia hanya memiliki rasa sampai level tidak enak kalau ibadah. Tapi kita hari ini harus tiba pada rasa bahwa ketika saya memuji Tuhan, harus terbangun sebuah relasi, harus terbangun sebuah hubungan antara saya yang adalah ciptaan dengan Dia yang adalah pencipta. Supaya apa? Supaya Tuhan tidak datang dan berkata, mulutmu memuji-muji aku, tetapi hatimu jauh daripada. Sepakat saudara? Jadi itulah memuji Tuhan. Memuji Tuhan itu harus melibatkan sebuah hubungan. Ya. Jadi siapa yang kita puji? Tuhan. Nah, Mazmur ini berkata, pujilah Tuhan. Berikutnya, di mana kita memuji Tuhan, saudara-saudara? Di dalam teks ini dikatakan, pujilah Tuhan dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalannya yang kuat. Saudara-saudara, ya, firman Allah secara keseluruhan berbicara tentang di mana Allah dia, di mana cakrawalannya Tuhan, di mana tempat kudusnya Tuhan. Jawabannya adalah alam semesta. Tidak ada bagian dari alam semesta di mana Tuhan tidak ada di sana. Kita mengenal satu konsep kemahaannya Tuhan, yaitu maha hadir, omnipresent. Tuhan hadir di mana-mana. Itu sebabnya kalau ada pertanyaan yang sering kali diajukan kepada orang Kristen, waktu Allah menjadi manusia, surga kosong, karena dia tidak tahu bahwa secara hakikat Tuhan hadir di mana-mana. Surga nggak pernah kosong. Ya, surga nggak pernah kosong. Secara hakikat atau dalam bahasa filsafatnya, secara ontologis, secara keberadaan eksistensi Allah, Tuhan tidak pernah tidak ada, dan keberadaan Tuhan itu omnipresent. Di mana-mana di alam semesta ini Tuhan ada. Jadi ketika Alkitab berkata pujilah Allah dalam cakrawalannya yang kuat, itu berarti di mana-mana Tuhan ada, maka di mana-mana tempat manusia harus memuji Tuhan. Tidak ada tempat di mana manusia tidak memuji Tuhan.
Tuhan. Pujilah Tuhan ketika mereka rindu kepada Yerusalem. Maaf yang tadi Mazmur 136, yang ini baru Mazmur 126. Ya. Makanya ada nyanyi itu dalam Mazmur 106. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Itu kan suatu pengharapan sebenarnya. Pada waktu itu bangsa Israel masih ada di pembuangan, tapi mereka punya pandangan bahwa pembuangan akan berakhir, dan di sana mereka memuji Tuhan. Keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Artinya sesuatu yang tidak mungkin terjadi akan terjadi. Bangsa Israel memuji Tuhan. Pujilah Tuhan dalam cakrawalannya yang kuat. Di gereja kita harus memuji Tuhan. Di rumah kita harus memuji Tuhan. Di dalam lemari kita harus memuji Tuhan. Jangan nanti saudara, mungkin di dalam lemari Tuhan gak lihat, lalu di dalam lemari kita memilih tidak memuji Tuhan. Tidak bisa, saudara. Tuhan secara ontologis, tadi yang saya katakan, secara hakikat ada di mana-mana. Amin. Dia ada di mana-mana. Bahkan secara imanen dia ada di dalam hati kita. Imanen itu berarti dekat dengan kita. Secara transenden, secara sesuatu yang kita nggak bisa jangkau, dia ada di mana-mana. Kita nggak bisa ke planet Jupiter, dia ada di planet Jupiter, betul? Secara imanen kita bisa di tempat ini, dia ada di tempat ini bersama dengan kita. Itu namanya imanen dan transenden. Jadi Allah secara hakikatnya ada di mana-mana. Oleh karena itu, tidak ada tempat di alam semesta. Ingat ya, bukan di bumi saya ngomongnya, di alam semesta. Ya, supernova orang sekarang bilang kan itu. Cakrawala. Tidak ada tempat di alam semesta ini di mana Tuhan tidak ada. Oleh karena itu, dimanapun kita berada, sebagai respons terbaik untuk hidup kita, kita harus selalu memuji Tuhan. Ya. Berikutnya saudara, ini yang tadi sempat saya sebut. Mengapa kita memuji Tuhan? Di ayat 2, pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Saudara-saudara, perlu saya beritahu, kitab Mazmur tidak pernah bisa lepas dari sejarah Israel sebagai umat Allah, di mana mereka ditebus. Pada waktu itu kalau ada perkataan ditebus orang Israel, itu bicara tentang bagaimana Israel dibawa keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Jadi setiap kitab Mazmur itu, saudara, bahkan Mazmur 150, ketika Mazmur 150 berkata, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia karena kebesarannya yang hebat. Ini bisa ditarik kepada peristiwa di mana bangsa Israel setelah 430 tahun diperbudak di Mesir, dengan tangan yang perkasa, kata kitab Keluaran, dengan tangan yang teracung, mereka keluar dari Mesir. Padang gurun di depan mereka, laut Taberau yang tidak mungkin diseberangi, Tuhan buat diseberangi. Mazmur 136 dengan jelas berkata, Tuhan yang membelah laut Taberau dan melewatkan Israel sebagai umatnya di tengah-tengahnya. Dan Mazmur itu berkata, Tuhan adalah tokoh yang melakukan. Dan ini semua menggambarkan keperkasaan Tuhan. Ini semua menggambarkan kebesaran Tuhan. Nah, inilah yang perlu kita ketahui. Hidup saudara dan hidup saya itu adalah karya kebesaran Tuhan. Sepakat saudara? Sepakat? Hidup kita semua adalah karya kehebatan Tuhan. Firman Allah dalam kitab Mazmur berkata, bahkan sebelum kita dilahirkan, kita masih dalam kandungan ibu kita, Dia yang menenun kita. Dipakai kata menenun. Saudara tahu kata menenun? Menenun satu demi satu, betul? Ditenun, saudara. Dan memang saudara,
Kata itu yang sangat tepat menggambarkan bagaimana Allah menciptakan manusia. Dia menenun. Ketika Allah menciptakan selain manusia, Dia hanya menciptakan dengan berfirman. Betul? Jadilah burung-burung di udara, jadi burung. Jadilah lautan sebagai tempat berkumpulnya air. Jadilah cakrawala, jadilah bintang-bintang sebagai penerang pada malam hari, matahari sebagai penerang pada siang hari. Semua itu hanya dengan berfirman. Pada waktu Allah menjadikan manusia pertama, Dia bertindak. Betul? Dia mengambil debu tanah dan Dia berkata, baiklah kita menciptakan manusia yang serupa dan segambar dengan kita. Dan Dia mengambil debu tanah, Dia mencetak. Berbeda dengan ciptaan. Hidup kita ini sebenarnya adalah hasil karya yang luar biasa. Kita adalah mahakarya. Oleh karena itu tidak salah ketika kepada Allah oleh manusia yang terbatas ini dikatakan pujilah Dia karena kehebatannya. Sebenarnya bagaimana sih kita menggambarkan kehebatan Tuhan? Ada yang bisa menggambarkan kehebatan Tuhan dengan lengkap? Siapa yang mencoba menggambarkan kehebatan Tuhan? Yang menurut saudara sangat hebat apa? Pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Itu belum begitu hebat, saudara-saudara. Keselamatan, semua itu hebat bagi kita. Tetapi jauh dari semua itu, ada karya-karya yang luar biasa hebat. Ingat, kita hanya mengetahui tentang Tuhan sejauh Dia mewahyukan dirinya. Ada begitu banyak yang tidak Tuhan wahyukan kepada kita tentang alam semesta ini. Betapa hebat Dia. Tidak ada manusia satupun di bumi ini yang secara lengkap bisa menggambarkan kehebatan Allah. Bayangkan, manusia hanya punya kata-kata yang terbatas. Pujilah Dia dalam keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Artinya saudara-saudara, kalau kita menjadi orang yang beriman, sebenarnya tidak ada lagi kamus di dalam diri kita bahwa kita tidak percaya akan keperkasaan Tuhan. Saya sederhanakan seperti ini, saudara. Kapan kita meragukan Tuhan dalam hidup kita? Seringkali kapan kita meragukan Tuhan? Ya? Kapan kita sering meragukan Tuhan? Atau kapan kita pernah meragukan Tuhan? Ketika doa kita dijawab dengan kata tidak. Ketika apa? Ketika sakit saya tidak sembuh-sembuh. Ketika apa? Ketika keuangan saya terganggu terus. Ya kan? Ketika apa? Ketika rumah tangga tampaknya kapal oleng, kapten. Ketika apa? Kita meragukan kasih Tuhan. Sebenarnya kalau berdasarkan Mazmur 150, tidak ada situasi apapun dalam diri orang percaya di mana kita pantas meragukan Tuhan. Tidak ada. Itu sebabnya saya katakan tadi, Mazmur 150 ditulis dan ditempatkan paling akhir sebagai respons dari semua kejadian, semua ide, semua pemikiran yang ada di Mazmur-Mazmur sebelumnya. Artinya apa, saudara-saudara? Kalau ada orang percaya yang masih meragukan Tuhan di dalam angle-angle tertentu atau situasi-situasi tertentu, berarti dia salah bertuhan. Dia salah bertuhan. Pertanyaan saya, emang tidak boleh kita sakit ya? Boleh. Emang semua doa kita harus dijawab iya sama Tuhan? Kalau begitu tidak ada masalah ketika doa kita tidak dijawab ya. Masalah buat lo. Loh, ini logika teologis, saudara-saudara. Ini logika teologis yang praktis.
Saya bertanya kepada saudara, apakah salah kalau Tuhan menjawab doa kita dengan kata tidak? Tidak salah kan? Apakah salah kalau kita ada waktu di mana kita harus bergumul dengan hebat? Daud bergumul dengan hebat. Bahkan dia tidak pakai alas kaki ketika dia dikejar oleh Absalom. Seorang Benjamin menghina-hina dia. Dia pura-pura gila di depan raja orang Filistin hanya untuk menghindari supaya dia tidak dibunuh. Dia pindah dari gua ke gua. Dia lapar sampai harus makan roti yang dikhususkan buat para imam saja. Betapa sulitnya kehidupan Daud. Apakah Tuhan salah mengizinkan kehidupan seperti itu kepada Daud? Ingat, Tuhan tidak pernah salah, Tuhan tidak pernah keliru. Artinya apa? Kalau kita bisa menerima bahwa hidup boleh saja tidak baik-baik saja, kita aman. Kita aman. Ini logika teologis, saudara. Bisa nggak kita menerima bahwa hidup tidak harus selalu baik-baik saja? Bisa? Harus bisa. Kita aman kalau begitu. Tapi kalau kita tidak bisa menerima bahwa ada kalanya hidup tidak baik-baik saja, kita tidak aman secara teologis. Kita akan terganggu. Ketika orang lain mulai berkembang dan kita belum, dan kita merasa tidak aman, kita terganggu. Ketika si A, si B sudah punya ini dan itu, kita belum, kita terganggu. Ketika si A, si B, si C sudah ke sana dan ke sini, kita belum, dan kita terganggu, kita nggak aman. Ketika doa kita kaitkan dengan betapa rajinnya kita ke gereja, kita tidak aman. Memang ada jaminan bahwa Allah memelihara kita, betul? Saudara udah nonton gak film yang saya share itu? Sudah. Apa yang saudara dapatkan dari situ? Betapa salehnya Abraham, betapa salehnya seorang yang tadinya namanya Abraham menjadi Abraham itu. Betapa doanya di usia tua sudah dijawab oleh Tuhan dengan kata ya, Ishak lahir. Tetapi di usia Ishak sekitar 14 tahun, Tuhan berfirman, Abraham, bawalah Ishak ke Gunung Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran bagimu. Di dalam kitab Ibrani dijelaskan isi hati Abraham. Dikatakan Abraham taat kepada Tuhan sebab di dalam pikirannya, kalau saudara baca kita, dia percaya bahwa Tuhan bisa membangkitkan Ishak dari kematian. Betul? Makanya itu judulnya benar, His Only Son. Itu adalah peristiwa bayangan dari pengorbanan Kristus di kayu salib. Betul? Kristus juga adalah His Only Son, His only begotten Son, satu-satunya anak Allah. Iya kan? Itu adalah bayangan dari pengorbanan Kristus di kayu salib. Saudara, tidak mudah memang untuk melebur dalam kehidupan Abraham. Kalau saya dikatakan mau nggak mengalami apa yang dialami Abraham, saya akan katakan tidak mau. Itu sesuatu yang sangat sulit, saudara. Kita aja kurang duit aja udah curiga sama Tuhan, betul? Betul? Kurang duit udah gak taat sama Tuhan, betul? Bukan saudara, kita. Iya kan? Saudara-saudara, ingat, mengapa kita memuji Tuhan? Pemazmur dengan bahasa yang sangat terbatas mengatakan, karena keperkasaannya, karena kebesarannya yang hebat. Kenapa saya katakan itu terbatas? Karena bahasa keperkasaan, bahasa kehebatan itu tidak mampu menggambarkan Allah dengan porsi yang pas. Tidak mampu. Allah lebih dari perkasa, Allah lebih dari hebat. Itu luar biasa. Kalau
saudara dan saya sudah mampu menyelami kedalaman pengetahuan seperti ini, kita aman. Kita aman. Ya, saya tidak bilang bahwa Allah akan menelantarkan kita, tidak. Di dalam ilmu teologi kita juga belajar tentang provisi of God. Itu pemeliharaan Tuhan. Tuhan memelihara, tetapi ingat, Tuhan memelihara dengan caranya, bukan dengan cara saya. Amin. Dengan cara saya enak. Tuhan kasih saja saya 50 juta kemarin. Betul? Saya pengen pulang ke rumah sambil nyanyi, rindu rumah, ku rindu bulan, rindu yang tersayang, ayah dan ibu. Tapi cara Tuhan tidak begitu. Bagaimana? I don't know. Saya nggak tahu. Makanya saya bilang, Tuhan itu melebihi hebat. Tuhan itu melebihi perkasa. Ketika kita mampu seperti Abraham, bahkan percaya bahwa Allah sanggup membangkitkan Ishak dari antara orang mati. Walaupun bukan itu rancangan Tuhan. Buktinya ketika Abraham mau menyembelih Ishak, Tuhan berkata, Abraham, jangan bunuh anak itu. Aku tahu engkau taat. Betul? Saudaraku, kenapa kita memuji Tuhan? Sekali lagi, pemazmur dengan bahasa yang sangat terbatas mengatakan, pujilah dia karena keperkasaannya, pujilah dia karena kebesarannya yang hebat. Bahasa yang terbatas. Karena apa? Sekali lagi, keperkasaan dan kehebatan tidak mampu mewakili keberadaan Tuhan dan tindakan-tindakan Tuhan kepada saya dan saudara. Tidak mampu. Amin. Baik, next. Ya. Bagaimana cara kita memuji Tuhan? Di ayat 3, 4 dan 5 dikatakan apa? Pujilah dia dengan tiupan sangkakala, pujilah dia dengan gambus dan kecapi, pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Saudara-saudara, ada sesuatu yang unik di sini. Ya, saya memberanikan diri masuk kepada pemahaman ini. Orang Israel itu punya tradisi komunikasi yang disebut gematria. Gematria itu artinya sarana komunikasi yang menggunakan bahan dasar angka-angka dan bilangan. Ya, angka 7 adalah angka kesempurnaan bagi orang Israel, orang Yahudi. Angka di bawah 7, angka 6 itu ketidaksempurnaan. Makanya nanti ketika kita membahas kitab Wahyu dulu, ada angka 6. Yang sesuatu yang tidak sempurna mengaku sempurna karena minta disembah kan? Dan ketika diulang 3 kali, 666, maka apa yang tidak sempurna itu dipaksa menjadi Tuhan, karena 3 pengulangan 3 kali itu hanya boleh untuk Tuhan. Ketika Yesaya diutus, Yesaya berkata kudus berapa kali? 3 kali. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Ya. Nah, orang Yahudi memiliki sarana komunikasi yang disebut gematria, yaitu memiliki bahan dasar angka-angka. Nah, kalau kita hitung alat-alat yang dipakai di sini, itu angkanya 7, saudara. Lihat dari ayat 3, sangkakala, gambus, kecapi, rebana, seruling, ceracap, dan tarian. Ada 7, betul nggak? Kita ulang ya. Sangkakala, gambus, kecapi, rebana, tarian, seruling, ceracap. Ada 7, betul? Gak ada lagi kan? Apakah ini semua kebetulan? Saya yakin itu saudara. Ini
Yesus mengantarkan sebuah pesan bahwa sebenarnya ketika kita memuji Tuhan, maka kita harus memuji Tuhan dengan segenap apa yang ada pada kita. Kenapa ada 7 alat ini? Ini yang saya tadi katakan, saya memberanikan diri masuk ke dalam apa yang dinamakan dengan di dalam pemahaman budaya Yahudi itu namanya Kabbalah. Kabbalah itu salah satunya adalah gematria, bahwa mereka memiliki sarana komunikasi dengan menggunakan angka. Dan yang kedua, saudara-saudara, kalau saudara hitung kata pujilah Tuhan, itu kan sama dengan haleluya. Mulai dari ayat 1, haleluya, pujilah, pujilah, pujilah. Itu ada 13 kali, saudara, sampai ayat 6. Apa maknanya ini, saudara? Di dalam ilmu Kabbalah orang Yahudi, gematria, angka 13 itu adalah angka kasih. Kalau di Indonesia angka 13 angka siang. Friday the 13th. Masih pernah nonton tuh? Dulu? Ya, itu tahun berapa itu? 90-an awal, Friday the 13th, setiap hari Minggu. Tentang setan-setan. Kamar 13. Di Hotel Kencana tidak ada kamar 13. Dari 12 langsung 14. Saya kan pernah nginep di sana, semua kamar kita walking. Nggak ada kamar 13. Kamar 13 mana, Pak? Saya mau nginep, nggak ada. Betul? Nggak ada. Konon katanya di Eropa berkumpullah 12 dukun dan 1 setan. Konon katanya, itu entah dari mana. Betul itu, coba sudah baca. Dalam pemikiran orang Yahudi, angka 13 itu adalah angka kasih dari huruf avata. Itu artinya kasih. Ya, alef itu 1 ditambah-tambah. Kalau ditambah kata itu, kata kasih itu 13. Jadi kenapa 13 kali ditulis kata pujilah Tuhan di Mazmur ini? Ya karena memang memuji Tuhan itu harus didasari dengan kasih. Nggak ada lain. Kita tidak bisa memuji Tuhan tanpa ada perasaan kasih kepada Tuhan. Itu yang tadi di awal saya katakan, harus terbangun sebuah relasi, hubungan. Kalau kita memuji seseorang tanpa relasi yang baik, maka itu adalah pujian yang ada apanya. Betul? Palsu. Ketika kita memuji Tuhan dengan kenyataan bahwa 13 kali di sini dikatakan pujilah Tuhan, haleluya, dan 13 kali, maka pemazmur sedang berkata kepada umat Israel waktu itu, hei umat Israel, ketika engkau memuji Tuhan, maka tidak ada dasar yang paling benar untuk engkau memuji Tuhan kecuali kasih kepada Allah. Makanya itu juga menjadi hukum yang utama, betul nggak? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihlah sesama manusia sama seperti engkau mengasihi dirimu. Ya kan? Ketika Israel diperkenalkan Allah, Shema Israel, dengarlah orang Israel, Tuhan itu Allah, Tuhan itu Eka, kasihilah Tuhanmu. Ada kata kasih. Ketika segala sesuatu Israel dihubungkan dengan Allah, konsep kasih itu tidak pernah hilang. Sebaliknya, ketika Allah menebus manusia, kembali konsep kasih itu tidak hilang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Roma pasal 5 ayat 8. Tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Ya kan? Kasih, kasih, kasih. Hubungan antara Allah dengan manusia, hubungan antara manusia dengan Allah, itu selalu harus didasari dengan satu kata itu, kasih. Itu mungkin kenapa 13 kali diulang kata pujilah Tuhan, haleluya, pujilah Tuhan. Karena dalam konsep pemikiran Kabbalah atau gematrianya orang Yahudi, 13 itu adalah angka kasih, avata. Kasih. Ya. Makanya kita nggak bisa ke gereja tanpa kasih Allah. Kalau kita ke gereja tapi tidak dengan konsep mengasihi Allah, badan kita
yang ada di gereja. Pikiran kita nggak di gereja, betul? Betul? Pengorbanannya kurang besar. Itu lagu yang top sekarang. Kasih sayangnya kurang besar. Kasih dan pengorbanan Allah tidak pernah kurang besar. Bahkan sangat besar dan terlalu besar. Saudara, waktu kita melakukan semua aktivitas kita, maka lakukanlah semua itu atas dasar kasih kepada Allah. Kalau kita sampai kepada titik itu, kita aman. Saya senang selalu menggunakan kata aman ini, karena sekarang orang banyak nggak aman, perasaan nggak aman, betul nggak? Pikiran nggak aman, overthinking. Tahu overthinking kan? Hati-hati. Pendeta kayak saya juga bisa kok overthinking, bisa nggak aman juga. Ya, insecure, nggak aman. Itu kan istilah anak muda sekarang kan? Saya kalau lihat dia insecure, saya kenapa? Wih, perhiasannya men. Saya kalau ketemu anak itu insecure, saya kenapa? HP-nya iPhone. Kamu HP-mu apa? Oh, nggak boleh nyebut merek. Oh, tadi udah ya iPhone ya. Ya kan? Saudara, kata aman ini hari ini dibutuhkan oleh umat manusia. Jadi bagaimana kita cara memuji Tuhan? Dengan semua yang ada pada kita. Angka 7 melambangkan angka yang sempurna. Pakai semua yang ada pada kita. Pakai suaramu. Boleh kita dangdutan, tapi jangan lupa puji Tuhan juga. Amin. Boleh tiktokan agak besarnya, boleh. Tapi saya pengen sekali-sekali tiktokan tuh ya yang rohani sedikit, sekali-sekali aja. Karena begitu besar kasih Allah dan dunia ini. Amin saudara. Sehingga dia memurnikan anak yang Tuhan. Amin saudara. Iya kan? Mari kita pakai semua yang ada pada kita untuk memuji Tuhan. Next, terakhir, siapa yang harus memuji Tuhan? Firman Allah berkata di 6, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Sebenarnya saudara-saudara, kata bernafas di sini sebenarnya kita tidak boleh batasi hanya kepada tumbuhan, hewan dan manusia. Bernafas mewakili ciptaan Allah. Jadi kalau dikatakan biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan, kalimat yang lebih praktis mungkin kira-kira seperti itu. Biarlah semua ciptaan memuji Tuhan. Itu sebabnya dalam kitab Mazmur dikatakan gunung-gunung bersorak-sorai. Gunung bernafas enggak? Enggak. Bernafas Pak, waktu meledak ada tuh nafasnya tuh putih-putih. Di Jawa dikatakan wedus gembel Pak. Gembel apa gombel? Gembel. Saya susah bilang gembel karena saya orang Medan. Gembel apa gembel? Gembel. Wedus gembel. Batu-batu bernapas enggak? Batu-batu pun memuji Tuhan. Kapan itu ada? Ya waktu Yesus dia lulukan, lalu orang Farisi protes kan? Wah, anak-anak diam-diam. Yesus bilang, kalau kamu anak-anak ini memuji aku, batu tak suruh memuji aku. Betul? Ayo. Orang Farisi bilang, nyerah Tuhan. Nanti batu memuji Tuhan, hebat wah. Bisa angker itu. Bayangkan batu nyanyi angker kan? Oke, biar aja lah anak-anak ini memuji Tuhan. Jangan larang anak-anak itu datang kepada. Betul? Jadi siapa yang memuji Tuhan? Ciptaan. Semua ciptaan harus memuji Tuhan. Karena apa? Kebesarannya yang hebat, keperkasaannya. Di mana? Di segala tempat di alam semesta ini. Tuhan Maha hadir. Dengan apa? Ya semua yang ada pada kita. Perkataan kita harus memuji Tuhan. Tingkah laku
kita, pikiran kita, tindakan kita, motif kita, semua harus memuji Tuhan. Kalau ini kita bisa capai, aman kita. Aman kita, saudara. Ya. Memuji Tuhan harus dialasi dengan kasih. Itu tadi. Kenapa sampai 13 kali itu dibilang? Pujilah Tuhan, haleluya. Sekali lagi dalam pola pikir Kabbala gematrianya orang Yahudi, angka 13 itu adalah kasih. Amin. Dengan semua yang ada, karena 7 alatnya itu. Angka 7 adalah angka sempurna. Kenapa di sini tidak ditaruh ketipu mungkin? Atau apa? Ya cukup 7 saja. Dan itu adalah sarana komunikasi. 7. Semua yang ada padamu pakai untuk memuji Tuhan. Amin. Kesimpulan. 1. Memuji adalah sebuah ide dan tindakan di mana ciptaan memanjatkan syukur, hormat bagi Tuhan yang memang layak dan pantas untuk mendapatkan pujian itu. Memuji adalah tindakan seorang ciptaan kepada pencipta yang didasari oleh kasih dan keterlibatan semua yang ada pada kita. Ya. Hari ini Allah bisa kita gantikan dengan sebutan Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya yang layak dan pantas untuk dipuji, dan kita memuji Allah di semua tempat. Alasan utama kenapa kita memuji Tuhan adalah karena Allah itu sendiri pantas mendapat pujian dan ciptaannya. Dia adalah Allah yang perkasa, besar. Kita memuji Tuhan dengan semua apa yang kita miliki, sarana yang kita miliki. Kalau Anda punya sesuatu, maka pastikan punyamu itu adalah sebagai sarana untuk memuji Tuhan. Makanya kalau Anda punya uang lalu beli miras, penggunaan uangnya salah karena tidak memuji Tuhan. Betul? Loh, itu hubungannya, saudara. Ya. Itu hubungannya. Kalau Anda punya uang lalu membeli baju yang lengannya nggak ada satu itu, lalu pakai ke gereja, memuji Tuhan nggak? Bukan memuji Tuhan, tapi menguji yang lain. Orang puji Tuhan tuh jadi nggak kuat sendiri. Haleluya, sebab Tuhan Allah kita boleh kan? Yakin gitu kan, betul? Jangan bilang, oh, ini kan diri saya. Kita kan datang mencari Tuhan ke gereja. Jaga mata dong. Hati-hati. Jangan bilang ini uangku, ini hasil keringatku, betul. Tapi semua yang ada pada kita harus kita pastikan sebagai sarana memuji Tuhan. Tuhan ingin semua ciptaan memuji Dia. Manusia, binatang, tumbuhan. Ini adalah respons yang paling pantas atas semua campur tangan Allah dalam kehidupan manusia. Seperti yang kita bahas di awal tadi. Tuhan memberkati. Mudah-mudahan Mazmur 150 ini menjadi mazmur yang powerful buat kita sepanjang hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Dia dengan semua yang ada pada kita. Semua tempat, semua kondisi. Mari kita memuji. Tuhan memberkati.